صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Marilah para jamaah kita dengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Gufila. Semoga apa yang diberikan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Marilah kita dengarkan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah untuk wakif Masjid Jami Al-Istiqamah dan semua orang-orang tua yang telah membantu untuk memakmurkan masjid ini, dan kita semua jamaah Masjid Istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Mudah-mudahan almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah, para pendahulu kita, para pewakif dan orang-orang yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah wa ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallah wal amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah walam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun wal muhtaramun, para asatidzah, para hujjat, para sesepuh dan tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir bersama kita Ketua DKM Ustadz Firdaus, Bendahara Ustadz Abdul Aziz, kemudian Ketua RW Bapak Azhari, alhamdulillah hadir juga Ketua RT 02, 03, 04, 05. Kita doakan beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat dalam keistiqamahan untuk membimbing dan mengatur kita. Dan kita juga kita berdoa untuk diri kita semua, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan
rahmat dan barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga minta doanya, ya mudah-mudahan Allah sehatkan badan saya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan betapa beruntungnya kita saat ini, karena bagaimana tidak, sepagi ini, segelap ini, kita sudah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sepagi ini kita sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan sepagi ini kita sudah akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi disebutkan, inna buyuti fi ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Masjid kita yang kita cintai ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan selanjutnya, wa inna zuwari fiha umaruha. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkunjung ke rumahku, itulah orang-orang yang meramaikan rumahku. Kita semua datang bertamu ke rumah Allah, kita ramaikan rumah Allah, dan Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Maka kemudian kata Allah selanjutnya, fatuba li 'abdin tatahhara fi baiti tsumma zarani fi baiti. Beruntung bagi seorang hamba yang telah bersuci dari rumahnya, kemudian datang berkunjung kepadaku. Maka jika sudah begitu, fahakkun 'alal mazur an yukrim azairah. Maka sudah sepantasnya aku sebagai tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Betapa bahagia kita, di mana kita datang bertamu ke rumah yang dimana yang punya rumah memuliakan kita. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fi baitihi wa ahsana al-wudu wa atal masjid fa huwa zairullah ta'ala. Fa haqqun 'alal mazur an yukrima zairah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang mulai wudu di rumahnya, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia sesungguhnya adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Maka sudah sepantasnya sang tuan rumah, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan kita sebagai tamunya. Alhamdulillah. Sepagi ini kita telah diberi banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan yang Allah berikan ini bukan dimulai dari kita masuk, bukan dimulai dari kita masuk ke masjid ini, tapi kemuliaan ini sudah mulai Allah berikan sejak azan dikumandangkan. Sejak azan dikumandangkan. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil nida was saffil awal falam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu." Atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi,
Seandainya manusia tahu apa keutamaan, fadilah, pahala yang ada di dalam adzan, wasafil awal, dan saf yang pertama. Seandainya mereka tahu apa fadilah keutamaan azan dan saf yang pertama, falam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian dia tidak bisa mendapatkan fadilah itu, pahala itu, kecuali dia harus berundi, membayar. Lastahamu, sungguh mereka akan mau membayar. Sekarang saya tanya, coba, mohon maaf, ini muadzin di sini bayar apa dibayar? Hah? Gratis, masya Allah. Ya, gratis. Kata Nabi, seandainya tahu pahala azan, bisa. Dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali bayar, mau bayar. Begitu. Nah ini alhamdulillah nggak bayar, gratis ya. Dapat pahala gratis. Kalau dia tahu, orang-orang tahu pahala gedenya pahala azan, suruh bayar, dia bayar. Apalagi kalau dibayar, lebih enak lagi tuh. Dapat pahala juga, dia bayar juga. Alhamdulillah. Ini beneran gratis nih. Benar. Ya Allah, Masya Allah, istiqomah ya. Begitu juga saf yang pertama. Seandainya dibilang ente nggak dapat pahala saf pertama kecuali bayar, begitu. Saf pertama 1 juta, wah ngumpulin duit dari pagi ngojek keliling biar dapat saf pertama, mau bayar. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang keutamaan adzan. Banyak tentang hadis-hadis seperti ini, cuman saya menyingkat waktu. Nabi juga bersabda, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibat du'a. Kata Nabi, jika datang waktu adzan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, wastujibat du'a, dan doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau lagi puyeng, banyak puyeng, banyak masalah, azan langsung angkat tangan. Itu pintu langit lagi kebuka. Minta sama Allah. Apa yang diminta? Hah? Mau minta apa? Panjang umur. Ya. Ada lagi gak? Hah? Duit enggak? Relatif ya. Hah? Iya, nomor 1 ya. Panjang umur apa duit nomor 1? Sahabat ketika dikatakan begini, dalam Nabi menyebutkan sabda ini, sahabat tadi bertanya. Kata sahabat, madza naqulu ya Rasulullah? Apa yang harus kami pinta ya Rasulullah? Ini lempengan langit kebuka, lempengan pintu langit kebuka, doa dijabah sama Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat tanya, madza naqulu ya Rasulullah? Apa yang harus kita minta ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya? Salullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang penting selamat. Makanya orang kita kan demen banget bikin selamatan. Biar pada selamat urusan. Ya, Nabi ajarin, udah minta aja selamat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, kemuliaan mulai diberikan sejak berkumandangnya adzan. Kemudian apa lagi? Ini sampai jam berapa Anda tanya? Hah? Jam 7. Enggak takut nasi uduk jadi rengginang? Hah? Jam 7. Kemudian setelah azan,
Ada lagi kemuliaan yang Allah berikan, dan Allah berikan itu, Allah berikan kemuliaan ini setiap langkah kita menuju masjid. Setiap langkah kaki kita menuju masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, thumma atal masjid, la yanhazu illa shalah, fala yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, barang siapa yang sempurna dalam wudunya, apabila seseorang sempurna dalam wudunya, kemudian dia datang ke masjid, dan di mana kedatangannya itu tidak lain untuk bertujuan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti itu datang menuju masjid tidak lain tidak bukan hanya untuk sholat seperti yang kita lakukan tadi. Falam yaktuh khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah hatta yadkhul. Maka tidaklah dia mendapatkan, tidaklah dia melangkah dalam setiap langkahnya, melainkan akan diangkat satu derajat untuknya dan dihapuskan satu dosa untuknya sampai dia masuk masjid. Masya Allah. Katanya, ini yang rumah paling jauh dari sini ada gak? Yang paling jauh siapa? Banyak. Ya, Masya Allah. Hitung nggak berapa langkah tuh nyampe mari? Hitung nggak? Agak. Hitung biar tahu pala kita berapa. Hitung biar semangat kita. Masya Allah. Tiap langkah derajat kita diangkat. Tiap langkah dosa kita diampuni. Masya Allah. Ya mungkin ini kali, perputaran badan. Pak Haji nyindir saya pakai motor tuh. Tahu aja kasap dia. Tahu aja saya pakai motor. Wallahu alam dah. Zaman dulu belum ada motor. Itu Masya Allah. Luar biasa. Apalagi banyak, bukan itu aja. Bahkan ada yang dibilang kemuliaan itu diberikan dalam pulang dan perginya. Dalam bentuk kemuliaan yang lain yang Allah berikan. Kata Nabi dalam sabdanya yang hadis lain, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang pergi menuju masjid atau kembali menuju masjid, maka Allah siapkan untuk dia tempat tinggalnya di dalam surga. Amin. Dan itu Allah berikan, Allah catat setiap kali dia pergi dan kembali. Jadi kalau pergi dibikinin rumah atau pulang dibikinin rumah atau itu baru subuh doang, 2 rumah kita punya di surga. Baru subuh doang. Ya. Apalagi Dohor juga, asar juga, ya, maghrib juga, isya juga. Masya Allah. Juragan kontrak. Agak ada kontrakan, siapa yang mau kontrak? Ya, orang seneng semua sono. Begitu ya, kaya. Dan rumah sono mah nggak ada rumah, semua mah gedong. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlimpah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dari mulai azan perginya kita dapat lagi kemuliaan. Ya, itu subuh doang 2 rumah punya kita di surga. Pergi dikasih, pulang dikasih. Alhamdulillah. Apalagi kalau dia sholat 5 waktu.
Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengingatkan kita, wala tad'is salata fil jamaah la siyama subuh. Jangan sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah, apalagi subuh. Kenapa? Karena fa innaha afdalul jamaah. Karena jamaah subuh itu, sholat subuh itu adalah seutama-utamanya jamaah. Fa inna sholatal jamaah tafdulu ala sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Dalam satu riwayat 25. Kalau kita pasti pengen yang gedean, 27 aja lah. Gitu. 25 aja. 27 derajat. Dan subuh adalah jamaah paling utama. Paling tinggi kedudukan. Kedudukan jamaah, kedudukan sholat, jamaah sholat itu subuh. Subuh paling utama. Di bawah subuh, apalagi subuh Jumat. Ya, subuh Jumat pertama. Ya, Jumat, sholat Jumat, kedua subuh Jumat, kemudian subuh di hari-hari yang lain. Setelah subuh, Isya. Isya di bawah subuh. Setelah Isya, Asar. Setelah Asar, Zuhur. Setelah Zuhur, Maghrib. Maghrib paling kecil. Isya udah, ya, subuh, Isya, Asar, Zuhur, Maghrib. Maghrib paling kecil. Di sini ramean Maghrib apa subuh? Maghrib ya. Waduh, terbalik itu. Anak-anak ya, Masya Allah. Ya, subuh itu paling gede ganjarannya. Kata Imam Ghazali, wa in kunta tatasahal fi misli hadzal ribhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilm. Jika engkau menganggap ringan keuntungan semisal ini, 27 derajat dibandingkan 1 derajat, jika engkau meremehkan, menganggap ringan semisal keuntungan ini, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilm, maka untuk apa gunanya engkau menuntut ilmu? Wa innama thamratul ilmi al-amalu bih, dan hanya saja buahnya ilmu itu adalah mengamalkan ilmu. Buat apa ngaji? Ilmu harus diamalkan. Tahu hadis Nabi 27 derajat nilainya luar biasa. Ya, apa gunanya menuntut ilmu? Hadirin jamaah sekalian, tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh. Kemudian sekarang kita duduk-duduk bersama. Menunggu apa? Menunggu datangnya terbit matahari. Ya. Duduk-duduk meramaikan rumah Allah dalam kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini juga termasuk daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir di situ maksudnya ahli ilmu. Jika kalian tidak tahu. Nah, kita ngaji insyaallah ini termasuk zikrullah. Zikir kepada Allah. Amin. Saya mau katakan bahwa duduknya kita di sini, duduknya aja itu bernilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk doang. Walaupun begini nih, ngantuk,
Ya, duduk aja nih belum ngomongin zikir dah. Ya, belum bicara, gua mah kagak dengerin tuh ceramah apaan. Penting gua mah duduk aja dah. Itu bernilai kemuliaan di sisi Allah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya, sepupunya dan menantunya. Dia juga, sahabatnya juga, sepupunya juga, mantunya juga. Yani Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali? Pada Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, ya Aliyu, idza shallaita faqud makanaka. Wahai Ali, jika engkau sudah sholat, maka tetaplah di tempatmu. Duduklah di tempatmu. Kenapa? Fa innallah yaktubu liman jalasa makanah. Karena Allah akan mencatat untuk orang yang duduk di tempatnya setelah sholat. Ini baru duduknya doang. Allah catat apa? Allah catat hajjatan wa umratan. Pahala haji, pahala umrah. Masya Allah. Lah kagak gede itu. Begitu. Ntar pulang dari sini, tukang nasi uduk nanya dari mana, bilang pulang haji gitu. Iya, iya. Wah, Allah tuh maha murah banget. Ya Allah, sekalipun kita tidak punya kemampuan untuk berangkat ke sana, tapi dengan murahnya Allah berikan karunia-Nya kepada kita yang mungkin belum mampu untuk sana, tapi Allah berikan pahala haji, pahala umrah. Alhamdulillah, masya Allah. Nih pulang dari sini main panggilan Ji, itu Ji aja sudah. Ya Ji, belum Ji doang. Ji, sehat Ji. Udah Ji semua ini. Oh itu masya Allah. Bukan hanya itu, wa'id qaraqobah. Allah catat untuknya pahala haji, pahala umrah, pahala memerdekakan budak. Au shadaqata alfi dinarin fisabilillah. Atau Allah catat pahala untuk dia sedekah 1000 dinar. 1000 dinar fisabilillah di jalan Allah. Taruh dah 1 dinar itu 4 gram. Ya kalau 1000 dinar berarti 4 kilo Iya. 1 dinar 4 gram. Kalau 1000 dinar 4000 gram, 4 kilo. Ada gak di sini orang pernah sedekah emas 4 kilo? Ada gak? Agak ada ya? Iya, saya juga belum nemu itu. Ya Allah. Ya, kalau masalah berapa duitnya hitung aja dah, saya kagak tahu. Saya terakhir tahu tuh pas mau kawin doang emas berapa. Kagak tahu kita gue jual emas. Ya Allah, 4 kilo emas sedekah ya Allah. Itu cuman sebab duduk doang ini, ya enak, udah dapat pahala, kita bisa silaturahmi, ya panjang umur, murah rizki, masya Allah, enak jadi orang Islam tuh enak. Ya alhamdulillah, tuh duduknya juga dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sampai sini aja, lagi gak? Lagi tadi katanya setengah jam goroh nih dia. Ya, saya ingin melanjutkan. Ya, Al Imam Ghazali menerangkan dalam bab ini, dalam bab sholat, tentang adab-adab pergi menuju masjid. Tapi saya mau bahas satu aja. Yang pertama, Imam Ghazali katakan di dalam kitab itu, wa idza sa'ita ilal masjid, apabila kamu ingin pergi ke masjid, famshi ala hinatin wa tu'adatin wa sakinatin. Kalau kamu ingin menuju masjid, kamu jalan dengan santai, pelan dan tenang.
Jadi jangan buru-buru, santai aja, jangan mikirin telat gitu. Kenapa? Tinggalan. Oh iya, nggak apa-apa, pahalanya nggak kurang. Begitu, nggak kurang, nggak jadi kurang itu. Dengan kita begitu, tinggal namain doang. Begitu. Masalah telat subuh ini, saya punya cerita. Mudah-mudahan ceritanya saya masih ingat. Ini ada di dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Ada cerita begini. Kana Aliyun yadhabu ilal masjid li sholatil fajri musri'an. Adalah Sayyidina Ali pernah menuju masjid. Ya, adalah Sayyidina Ali pernah pergi menuju masjid untuk sholat subuh, tapi musri'an, dia terburu-buru. Sayyidina Ali buru-buru. Dia takut apa tadi, Mas? Kemudian falakiya syaikhan fit tariq yamshi qudamahu ala sakinati wal waqar fi salkit tariq. Begitu Sayyidina Ali pengen ke masjid, terburu-buru takut masuk. Dia ketemu seorang tua. Dia berjalan di depannya dengan tenang dan penuh wibawa, memenuhi jalan yang ingin dilaluinya. Orang tua yang buru-buru. Laki-laki kalau jalan gimana sih? Ini mulai aja dulu laki-laki. Ya. Dia udah santai banget. Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Ali melihat ada orang tua di depan itu? Ya kayak gini nih jalan dia. Jalan kemari di depan orang tua. Apa yang diperlakukan oleh Sayyidina Ali? Wa ma marra Aliun radhiyallahu an takriman lahu wa ta'ziman li syaibati hatta hana waktu tulu'i syamsi. Sayyidina Ali tidak mau melewati orang tua itu. Dia tetap menghormati orang tua itu. Ya udah, Sayyidina Ali pelan aja. Mana lama banget lagi jalannya. Ya, Sayyidina Ali masih muda. Ya, jalan lama, lihat. Ali nggak melewati orang tua itu, menghormati. Karena Ali melihat ubannya banyak. Tapi sekarang anak muda juga uban. Tahu ngapa itu? Samponya ganti-ganti, tapi banyak pikiran. Begitu. Udah. Hormat orang tua, kagak dilewati. Tapi menariknya, falamma dana syekh ila babil masjid. Sayyidina Ali tadinya menyangka orang tua ini ingin ke masjid. Maka tatkala syekh itu, orang tua itu sudah dekat pintu masjid. Falam yadkhulil masjid. Ternyata belok dia. Mau kecipulir. Waduh, belok, udah lama banget gitu. Ya, kalau gitu, kalau gitu gue selak aja, gue tabrak. Ya, dia belok. Fa'alima Ali radhiyallahu annahu kana minan nasara. Akhirnya Sayyidina Ali tahu orang tua itu orang Nasrani, orang Kristen. Tapi sekarang ya jangan begitu ente, lihat orang udah belok Kristen. Sekarang banyak juga orang Islam gak sembahyang. Oh dulu orang Islam banyak. Pokoknya kalau tuh belok, dia masuk Kristen. Jangan begitu. Ini mah cerita saya. Ternyata orang tua itu Nasrani. Akhirnya Ali nggak mengeluh, biasa aja. Pada khala Aliun al-masjid, akhirnya Ali masuk ke dalam masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'. Ali ternyata mendapati Rasulullah masih dalam keadaan ruku'. Fatawwala ruku'
miqdarur ruku'ain hatta adrakahu Aliun radhiyallahu anhu. Rasulullah memperlama rukunya, memanjangkan rukunya seukuran 2 ruku agar Ali mendapatkan rakaat. Kalau dapat ruku dapat 1 rakaat. Ali senang ya, agak jadi masuk. Falamma faragha minas shalah, ketika Nabi selesai dari sholat, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, lima tawal terruku fi hadhihi shalah ma kunta taf'alu mithla hadha. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperlama ruku dalam sholat ini, di mana engkau tidak pernah melakukan seperti ini? Ini tumben. Lagi apa? Lempengan lagi apa ini? Subuh hari ini lama banget. Lagi apa ini Rasulullah? Sahabat tuh memang antusias, ya, pengen dapat ilmu dari Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Rasulullah cerita. Kata Rasulullah gini, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama wirdi. Tatkala saya sedang ruku dan saya biasa seperti wirid saya membaca subhana rabbiyal azim. Fa aradtu an arfa ra'si, ketika saya ingin mengangkat kepala saya, faja'a Jibril alaihissalam, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Ngapain itu Jibril? Wa wada'a janahahu ala dhahri, dia meletakkan sayapnya di atas punggungku. Wa akhadhani tawilan, dan Jibril menahanku dengan lama. Ditahan sama Jibril. Saya lama. Ya. Akhirnya Ali dapat akhirnya. Tapi Nabi nggak tahu bahwa ada Ali. Nggak tahu, ditahan sama Jibril. Sahabat nanya begitu, sahabat, ya Rasulullah, lima fa'ala hakadha. Wahai Rasulullah, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa Jibril berbuat seperti ini? Loncong amat, ya, naruh sayap di atas punggungnya Nabi. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, masal tuan dzalik. Wah, saya kagak tanya tuh, gitu. Pokoknya berat banget, saya nggak bisa bangun, begitu. Saya kagak tanya tuh. Begitu akhirnya, ya, nggak ada jawaban. Bagaimana? Fahadhara Jibril alaihissalam. Hadir Jibril. Merasa diomongin ya. Jibril datang. Waqala, dan Jibril berkata, apa kata Jibril? Ya Muhammad, kana Aliun yasta'jilu ilal jamaah. Wahai Muhammad, tadi Ali datang terburu-buru untuk berjamaah. Falakiya syaikhan nasraniyan fit thariq. Ali pengen buru-buru datang ingin berjamaah dengan engkau. Di depannya ketemu orang tua Nasrani di jalan. Apa yang dilakukan Ali? Wa akramahu li ajli syaibati. Ali tetap menghormati karena banyaknya ubannya. Udah lanjut usia, dia hormat. Wa ma taqaddama anhu, Ali kagak nyusul, kagak ngebalep, kagak ngelewatin. Wa hafidha haqqah, dan Ali tetap menghormati haknya orang tua itu. Itu sebabnya ya Rasulullah, kata Jibril, fa amaronillahu ta'ala an akhudhaka fir ruku'. Maka sebab Ali itu, Allah perintahkan saya untuk menahanmu untuk lebih lama dalam ruku'. Gara-gara itu ya Rasulullah. Untuk apa? Hatta yudrika Aliun sholatul fajr,
agar Ali bisa tetap sholat subuh bersama engkau, tidak masbuk. Rasulullah, Masya Allah, luar biasa juga Ali. Ali luar biasa keramatnya. Begitu, sampai bisa nurunin Jibril. Pundak gua sampai ditahan. Punggung gua kagak bisa bangun. Itu gara-gara Ali. Jibril tahu bahwa Rasulullah itu kagum terhadap peristiwa itu. Tapi apa kata Jibril? Ya Rasulullah, laisa hadza bi'ajab. Ini mah belum seberapa. Ini belum seberapa. Ini biasa aja ya Rasulullah. Kamu mau tahu ya Rasulullah? Wajabul ajab. Ada yang paling luar biasa. Yang saya sendiri aja. Apa namanya? Kagum. Yang saya sendiri aja bingung. Apa? Innallaha ta'ala amara Mikail alaihissalam an ya'khudha syams bijanahi hatta tatlu asyamsu li ajli aliin radhiyallahu anhu. Kata Jibril, ini belum seberapa Rasulullah, saya disuruh Allah neken punggung ente, itu belum seberapa. Aneh sendiri heran, ada yang lebih luar biasa lagi. Apa? Ente tahu gak? Saat itu juga bukan aku yang diperintah, bukan hanya aku yang diperintah untuk menahan punggungmu, tapi Allah saat itu memerintah malaikat Mikail alaihissalam untuk menahan matahari dengan sayapnya sampai waktu terbitnya matahari. Tahan, Insya Allah. Ya matahari ditahan dia. Kerjaan Mikail, Masya Allah. Itu dilakukan li ajli Ali radhiyallahu. Itu dilakukan semata-mata untuk Ali radhiyallahu. Masya Allah. Ya, maksudnya apa saya mau cerita ini? Sebegitu taatnya Sayyidina Ali, sebegitu istiqamahnya Sayyidina Ali dalam berjamaah dengan Rasulullah, sebegitu solehnya Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali masih mengutamakan adabnya. Sebegitu taatnya Sayyidina Ali, namun dia masih mampu memuliakan orang lain meskipun beda agamanya. Ya, meskipun beda agama. Kita yang sudah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah berjamaah, maka jangan sampai kita hancurkan kemuliaan yang Allah berikan dengan kita tidak berbuat mulia dengan memuliakan orang lain. Jangan hancurkan kemuliaan kita dengan kita merendahkan orang lain, saudara-saudara kita yang belum mampu untuk jamaah. Jangan merasa diri kita lebih baik. Tiru Sayyidina Ali. Kalau menghormati orang kafir saja, sampai Allah perintahkan Jibril untuk tahan punggungnya Nabi Muhammad, sampai Allah perintahkan malaikat Mikail untuk tahan terbitnya matahari, maka bagaimana jika seseorang memuliakan saudara seagamanya? Tentu akan lebih lagi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki teman Yahya bin Mu'in rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Kata Yahya bin Mu'in, ma ra'aitu misla Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah ketemu seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana ya Ahmad bin Hanbal itu? Imam Ahmad bin Hanbal itu, kata dia, sahib nahu khamsina sana maftakhara alaina syai'un mimma kana fi khair. 50 tahun saya berteman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sedikit pun dia tidak pernah membanggakan kebaikan yang ada pada dirinya. Jadilah kita orang yang mulia, yang mau memuliakan orang lain. Amin. Walaupun dia belum seperti kita. Insya
Insya Allah. Udah. Satu lagi dah. Terakhir, ini bicara telat. Bicara telat tadi saya ngomongin telat ya. Ada Imam Hatim Al-Asham. Imam Hatim Al-Asham ini seorang sufi. Dia muridnya Syekh Syaqiq Al-Balakhi. Ya, Al-Asham itu gelar budak Imam Hatim Al-Asham. Dia digelari budak, bukan budak beneran. Dia itu wali. Dia itu kenapa digelarin budak? Gara-gara dia menutupi malunya orang lain. Di dalam Kudulujen tuh gitu ya, ada Imam Hatim Al-Asham tuh jualan. Ada perempuan belanja gula, bang beli gula. Cuman begitu ngomong beli gula, kentut tuh cewek. Malu kan ya, merah mukanya. Sama Imam Hatim ditutupin malunya. Imam Hatim dikasih garam. Cewek itu bilang alhamdulillah dia budek gitu. Ternyata budek dia, gue minta gula dikasih garam. Dan Imam Hatim menutupi itu sampai matinya. Sehingga digelari orang bilang Imam Hatim itu budek. Nah, Imam Hatim Al-Asham ini ada satu perkataannya yang menarik tentang keterlambatan. Kata beliau, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsin. Terburu-buru itu adalah datang dari setan. Terburu-buru itu datang dari setan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal. Kalau lima hal ini emang kudu buru-buru. Selain itu datangnya dari setan. 5 ini emang harus buru-buru. Yang pertama apa? Yang pertama at-taubatu minadz-dzambi idza adzab. Yakni taubat dari dosa jika dia sudah berdosa. Kalau orang berdosa buru-buru taubat, nggak pakai entar aja kali ya. Begitu. Harus itu mah. Itu mah bukan dari setan, emang disuruh. Buru-buru taubat. Yang kedua apa? Yang kedua wa qada'ud dain idza wajab. Bayar utang kalau dijatuh tempo. Udah wajib bayar utang. Itu nggak boleh tunda-tunda, kudu buru-buru, jangan pakai entar gitu. Lah janjinya bisa banget minggu besok ya gitu, kata temennya, ya udah minggu besok aja tungguin. Kalau udah waktu tempo bayar utang wajib bayar, nggak boleh entar, kudu buru-buru. Yang ketiga wa tazwijul bikri idza adraka, ngawinin anak gadis kalau udah dapet jodohnya. Kalau ada jodohnya, emang anak kita dapat dari jodohnya anak soleh, jamaah masjid Al-Istiqomah, rajin dari azan, udah langsung buru-buru segera, jangan pakai lama. Yang keempat tajhizul mayyit idza mat, yakni mengurusin jenazah kalau emang udah mati, buru-buru. Itu mah kudu buru-buru. Nah, yang kelima ini. Yang kelima kata Imam Hatim Al-Asham, yang harus buru-buru yakni it'amut ta'am idza hadarat dhaif, yakni ngasih makan kalau tamu udah pada datang. Udah siap belum? Ya, cocok nggak? Cocok ya, baik dah, udah segitu aja. Ya, minta maaf ya, kita udah datang udah lama dari tadi ya, buru-buru dah. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل بحق الفاتحة الموضوع محمد المثاني وكل عظيم وانت تسألنا بك الخير وانت تفضلنا بك الخير وانت جل الخير وانت عاملنا مولانا وعلتك الخير وانت أخذنا في ديننا وشنا أولادنا والدينا وزوجنا شاكنا شعبنا حبابنا وسمين من كل محنة وفتنة وشي وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بك الخير وواتك الخير برحمتك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين ارحمنا جميع المسلمين وسبحانك اللهم وتحياتهم بسلام وآخرنا الحمد لله رب العالمين. Demikianlah tausiah pada pagi ini yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi wawasan ilmu buat kita semua. Kami mewakili DKM Masjid Al-Istiqomah
mengucapkan banyak-banyak terima kasih para jamaah dari Masjid Nurul Fajri, Musola Nur Yakin, Masjid Al-Ittisom, dan Musola Ul Ajmi yang telah hadir dalam acara ini. Semoga langkah Bapak semua mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ada sarapan, jangan pulang dulu.